Halo semua, antri. Saatnya mengantri lebih cerdas. Problem background. Dilansir beberapa portal berita, Indonesia masih mengalami masalah terkait sistem antrian. Yang pertama adalah budaya antri tidak tertib. Dalam banyak kasus, masyarakat kurang mematuhi aturan atau tata cara antrian, terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat. Misalnya, cenderung bergerombol atau saling mendahului. Kedua, kurangnya kesabaran dalam mengantri. Sebagian masyarakat Indonesia dikenal kurang sabar dalam menunggu giliran. Ini memicu tindakan seperti potong antrian, mengeluh, bahkan memprotes petugas. Terkadang bahkan menggunakan bahasa yang kurang baik. Ketidaksabaran ini sering disebabkan oleh budaya tidak suka menunggu, serta ketidakpastian informasi tentang durasi antrian. Ketiga, mentalitas orang dalam. Di beberapa situasi, budaya nepotisme atau kenal orang dalam menjadi alasan beberapa orang bisa memotong antrian atau mendapatkan prioritas. Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Didukung oleh beberapa pendapat dari customer, yakni yang pertama, tiap pelanggan masalahnya berbeda, penanganannya juga berbeda tergantung jenis keluhan, sehingga memang dibutuhkan informasi real time terkait estimasi tunggu. Kemudian, tidak ada informasi waktu terkait waktu tunggu, apalagi layanan-layanan itu kan suka lama, ada rasa tidak nyaman saat menunggu tanpa melakukan kegiatan apa-apa. Dan yang terakhir, waktu lebih terbuang karena harus stay menunggu di tempat, tidak bisa ditinggalkan kemana-mana. Berangkat dari permasalahan itu, saya mendefinisikan root problem. Yang pertama adalah waktu tunggu yang lama. Waktu tunggu lama merupakan keluhan utama karena pelanggan tidak mendapatkan kepastian kapan mereka akan dilayani, sehingga menimbulkan rasa frustasi dan juga tidak puas. Selain itu, kurangnya informasi estimasi waktu menambah ketidaknyamanan karena pelanggan merasa terjebak tanpa kejelasan. Yang kedua, kurangnya informasi real time. Ketika pelanggan tidak tahu posisi mereka dalam antrian atau berapa lama lagi mereka harus menunggu, ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian. Kemudian, ketidaknyamanan pelanggan. Misalnya, area tunggu yang sempit, tidak bersih atau minim fasilitas seperti tempat duduk, pendingin ruangan, atau akses ke kebutuhan dasar menjadi masalah yang sering terjadi. Kondisi ini membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan dapat menurunkan kepuasan mereka terhadap layanan. Lalu, antrian yang tidak produktif karena pelanggan merasa waktu mereka terbuang sia-sia hanya untuk menunggu tanpa ada hal lain yang bisa dilakukan. Existing solusi atau solusi yang telah ada, diantaranya adalah sistem nomor antrian secara manual, lalu sistem mesin antrian yang dapat mengeluarkan tiket, lalu TV penampil nomor loket dan giliran loket. Namun, kenapa kita membutuhkan solusi baru? Yang pertama, karena diperlukan fitur antri yang dapat mengetahui waktu tunggu secara real time, lalu yang kedua, untuk dapat memenuhi ekspektasi pelanggan, dan yang ketiga, karena kurangnya mobilitas sehingga dibutuhkan solusi baru. Dengan solusi ini, antrian digital berbasis cloud atau hybrid queuing system mampu menjawab kekurangan dengan memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan juga pengalaman pelanggan yang lebih baik. Sehingga perlu adanya solusi baru, yakni antri mobile, yang dapat menghubungkan customer dengan sektor kantor layanan publik. Berikut merupakan prototipe pada aplikasi antri mobile. Ini merupakan tampilan awal saat membuka aplikasi mobile antri. Selanjutnya, customer dapat memilih beberapa layanan. Jika ingin melakukan antrian secara hybrid, maka dapat memilih jenis layanan di customer service atau operator. Ini adalah contoh untuk sektor telekomunikasi layanan Grabhari. Namun, jika customer sudah ada di lokasi kantor dan sudah mendapatkan tiket melalui mesin otomatisnya,
Maka nanti aplikasi ini akan diintegrasikan dengan mesin tersebut untuk bisa mencetak QR yang dapat di-scan di aplikasi Antri. Berikut merupakan tampilan jika ingin melakukan scan pada QR yang tertera di tiket. Namun, jika memang akan melakukan antrian hybrid, nanti tampilannya akan langsung dialihkan ke halaman ini. Ini adalah halaman yang sama jika tidak melakukan hybrid namun langsung melakukan scan pada QR. Selanjutnya juga pasti akan terlihat halaman ini. Dan di sini akan tertera nomor antrian kita berapa, progress bar-nya sejauh apa, lalu informasi lokasi loket nanti kita akan dilayani di nomor berapa, dan estimasi tunggunya berapa lama. Nah, di halaman atas juga ada terkait beberapa loket, nanti sesuai dengan sektor layanannya ada berapa loket, dan di masing-masing loket akan ada informasi nomor berapa yang sedang dilayani dan apakah loket tersebut beroperasi atau tidak. Setelah customer terpenuhi layanannya, maka akan langsung terintegrasi dengan halaman ini, yakni verified bahwa dia sudah dilayani. Kemudian akan ada penilaian atau feedback yang dapat diberikan oleh customer untuk dapat kedepannya digunakan sebagai pengembangan dari aplikasi Antri itu sendiri. Berikut beberapa kelebihan dari Antri Mobile. Yang pertama, hemat waktu dan fleksibel karena adanya estimasi waktu real time, notifikasi otomatis, dan bisa antri dari mana saja. Lalu, pengelolaan antrian yang efisien karena bisa mendukung antrian fisik dan juga digital. Lalu, kenyamanan dan pengalaman pengguna yang lebih baik karena minim kerumunan, interface yang user-friendly, dan juga adanya fitur rating yang dapat meningkatkan transparansi. Kemudian, efisiensi biaya. Adaptasi dengan kebutuhan modern, integrasi dapat digunakan untuk berbagai skala bisnis mulai dari kecil hingga besar. Kemudian mendukung budaya antri yang lebih baik. Dengan fitur-fitur ini, Antri tidak hanya memberikan solusi teknis, namun juga mendorong perubahan budaya dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Selanjutnya, prototype validation dari Cindy, yakni secara tampilan, aplikasi Antri ini sangat user-friendly. Terlihat informasi diberikan cukup jelas dengan tampilan sederhana yang membuat saya sebagai user langsung memahami dalam penggunaan aplikasi. Kemudian UI-nya sudah cukup bagus dan aplikasi ini sangat membantu untuk mempermudah potential customer. Yang pertama ada dari sektor layanan publik seperti rumah sakit, klinik, kantor pemerintahan, lalu sektor swasta seperti bank, restoran, tempat hiburan, pusat kebugaran, lalu konsumen individu, masyarakat urban yang mencari solusi praktis untuk mengelola waktu. Market size-nya pada tahun pertama fokus pada sektor bank dan juga sektor telekomunikasinya, yaitu layanan Grapari. Tahun kedua sampai 3 fokus di restoran, pusat kebugaran dan hiburan. Lalu tahun 4 sampai 5 ekspansi di lebih dari 50 kota. Kompetitornya secara direct yaitu adalah aplikasi Kueku, tapi khusus untuk makanan, lalu Antrianku, namun kekurangannya kurang eye-catching dan juga tidak user-friendly secara interface. Dan kompetitor indirect-nya yakni sistem antrian manual dan juga sistem mesin antrian. Berikut merupakan bisnis plan terkait Antri Mobile. Beberapa revenue yang didapatkan dari aplikasi ini yakni adalah subscription revenue, paket berlangganan untuk bisnis kecil hingga menengah dengan target awal 50 juta sampai di pertumbuhan stabil 700 juta. Lalu transaction fees dari 20 juta tumbuh menjadi 250 juta, ads revenue dari 10 juta menjadi 150 juta, data analytics revenue dari 5 juta hingga 120 juta, sehingga total revenue dari aplikasi ini yakni sekitar 50 juta di tahun pertama hingga 700 juta di tahun kelima. Nah, namun revenue ini tentunya selain bertumbuh, tapi dia mengalami produksi yang lebih lambat di awal tahun karena memang adanya expenses atau pengeluaran yang tinggi untuk investasi besar dalam pengembangan dan juga pemasaran. Seperti di tahun 1 sampai 2 itu adanya kerugian karena pengeluaran yang lebih besar untuk mendorong proses investasi. Di tahun ketiga adanya break-even point di mana pendapatan mulai melampaui pengeluaran, dan di tahun ke-4 sampai 5 keuntungan akan meningkat signifikan seiring pertumbuhan pendapatan dan stabilnya pengeluaran. Untuk timeline dari project ini sendiri, ya ini dari requirements dan specification itu telah dilaksanakan dari Desember hingga nantinya aplikasi ini akan diluncurkan di Juli 2025. Lengkapnya dapat dilihat pada slide.
Leader of Project, yakni saya sendiri, Cynthia Febriani dari TT45GAB1 Manajemen Telekomunikasi. Dukung saya untuk merevolusi cara masyarakat mengantri dan memberikan dampak positif pada jutaan pengguna. Jika kamu tertarik dalam proyek ini, hubungi saya di cynthiafebriani24@gmail.com. Antri, solusi mengantri dengan cerdas.